Diharapkan nih, setiap pekerja mampu memahami bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja kita. Halo, kembali lagi ke materi upskill program bersama Garuda Sistem Trindo dan Duit Safely. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai K3 di bidang konstruksi. Pada materi K3 bidang konstruksi ini kita akan bagi menjadi dua subbagian, yaitu berbicara mengenai aplikasi dari bidang konstruksi, scaffolding, dan materi yang terkait dengan bidang konstruksi yaitu pesawat angkat dan pesawat angkut, di mana pesawat angkat dan pesawat angkut itu menjadi bagian dari kalau kita melaksanakan pekerjaan di bidang konstruksi. Baik, kita awali dari yang pertama dulu, K3 di bidang konstruksi. Tujuan dan sasaran kegiatan kita di hari ini, kalau kita berbicara mengenai K3 konstruksi adalah sebagai ahli atau petugas K3, kita mampu memahami dan melaksanakan sistem manajemen K3 konstruksi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Sasarannya adalah rencana K3 konstruksi. Nah, kalau kita berbicara konstruksi, kita diharapkan mampu membuat sebuah rencana keselamatan konstruksi. Kemudian, diharapkan juga rekan-rekan sebagai peserta nanti mampu membuat program K3 konstruksi dan membuat dokumentasi terkait dengan bidang K3 konstruksi. Bersama saya, Hairudin Bangun Prasetyo, Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saya alumni dari K3 UI 2013. Tujuan pelatihan di hari ini, ya, diharapkan nih, setiap pekerja mampu memahami bahaya dan resiko yang ada di tempat kerja kita. Dengan kita berbicara mengenai K3 di bidang konstruksi, diharapkan rekan-rekan mampu memahami apa-apa saja bahaya dan apa-apa saja resiko dari bahaya yang ada di tempat kerja konstruksi, serta bagaimana nanti kita dapat melakukan pengendalian terhadapnya. Kalau kita berbicara mengenai bahaya, kita mungkin ulas sedikit agak mundur dulu. Apa sih itu bahaya? Bahaya adalah sumber atau hal yang dapat mengakibatkan suatu kejadian. Kejadian ini bisa berupa cedera ataupun kerusakan pada properti atau material. Sedangkan resiko adalah akibat yang ditimbulkan oleh bahaya. Contoh misalnya, bahayanya adalah kita bekerja di area kerja konstruksi, di mana terdapat bahaya bekerja di ketinggian, bahaya mempergunakan alat kerja listrik, bahaya mempergunakan alat kerja putar misalnya, seperti chainsaw, ataupun gerinda, ataupun cutting wheel. Nah, resikonya adalah kalau kita mempergunakan alat kerja seperti alat kerja listrik, bisa berupa chainsaw, cutting wheel, ataupun gerinda. Resikonya adalah kita dapat tersengat aliran listrik. Resiko lain dari kita mempergunakan alat kerja tadi, kita dapat tergores ataupun terpotong. Nah, jadi bahaya adalah sumbernya, resiko adalah akibat yang ditimbulkan. Bagaimana cara kita melakukan pengendalian terhadapnya? Terdapat hierarki pengendalian K3. Dari yang paling tinggi yaitu eliminasi sampai dengan yang paling bawah atau level yang paling bawah, paling akhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Nanti kita akan bahas hal tersebut pada materi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai sasaran dari pelatihan, sasarannya adalah mampu menerangkan tujuan penerapan K3 konstruksi, menerangkan regulasi standar K3 konstruksi, menjelaskan identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian dari risiko di K3 konstruksi. Berbicara mengenai keselamatan kerja,
Keselamatan kerja adalah usaha dalam menjalankan pekerjaan tanpa celaka. Di bidang konstruksi kita tahu bahwa yang namanya pekerjaan, apapun itu di dunia konstruksi, sangat memiliki resiko yang tinggi. Dari awal kita masuk ke sebuah proyek, sampai dengan nanti kita melakukan pekerjaan di dalam. Yang kedua adalah, kalau kita berbicara mengenai keselamatan, kita berbicara mengenai bagaimana cara kita memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman. Tidak hanya terhadap pekerja, tetapi juga terhadap setiap orang yang berada di lingkungan area sekitar pekerjaan konstruksi kita. Agar apa? Agar dicapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Itu adalah tujuan kita dalam melaksanakan pekerjaan. Tujuan keselamatan mencegah, mengadakan usaha pencegahan agar tidak ada pekerja yang luka, cedera, ataupun mati. Tidak adanya kerugian atau kerusakan pada alat, material, ataupun produksi. Upaya kita melakukan pengawasan terhadap 4 hal, yaitu manusia, material, mesin, dan metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan selamat, sehingga tidak terjadi celaka. Mengawasi 4 hal. Di dalam pekerjaan di bidang konstruksi, manusia, mesin, material, dan metode itu saling berketerkaitan. Manusia sebagai pelaksana pekerja, mesin sebagai alat bantu, material adalah yang akan kita gunakan dalam pekerjaan konstruksi, dan metode, bagaimana cara kita misalnya membangun gedung, membangun jembatan, ataupun membangun bangunan lain di lingkup bidang konstruksi. Agar apa? Agar menciptakan lingkungan kerja yang aman, tidak ada yang cedera, dan tidak ada kerugian. Prinsip K3. Jika kita berbicara prinsip K3 secara umum, ada 3 hal. Ya. Yang pertama, pekerjaan pasti dapat dilakukan dengan selamat. Yang kedua, yang namanya celaka pasti ada sebabnya. Tidak mungkin celaka tidak ada sebabnya. Yang terakhir adalah penyebab kecelakaan tentu harus kita cegah ataupun kita tiadakan. Bagaimana cara kita melakukan pekerjaan dengan selamat? Tentu kita harus tahu metode kerjanya bagaimana. Alat yang digunakan apa? Material yang dipakai apa? Kemudian yang namanya celaka ada sebabnya. Sebab celaka itu akibat 2, akibat faktor manusia dan faktor non-manusia. Ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung. Ini yang harus kita cari apabila terjadi celaka. Tentu, agar tidak terjadi celaka, kita harus mencegah penyebabnya. Kita harus melakukan intervensi agar tidak ada orang yang cedera atau mati. Prinsip kerja selamat. Nah, mungkin rekan-rekan sudah mendapatkan materi mengenai job safety analysis ataupun job hazard analysis. Nah, prinsip kerja selamat itu diawali dengan kita mengetahui kita mau melakukan apa. Pekerjaan apa yang kita akan laksanakan? Pekerjaan apa yang kita akan lakukan? Dengan kita mengetahui pekerjaan, kita dapat membuat rencana. Yang kedua adalah mengetahui langkah ataupun tahapan pekerjaan. Langkah ataupun tahapan pekerjaan tentu harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pekerjaan. Sudah kita tahu pekerjaannya apa, kita tahu langkah bagaimana cara melaksanakannya, baru kita dapat bekerja dengan aman. Tetapi sebelum itu, kita perlu tahu dari langkah kerja, dari pekerjaan. Di sana kita dapat memperoleh apa-apa saja bahaya yang ada. Setelah kita ketahui bahayanya, kita ketahui resikonya, kita laksanakan pengendalian dari bahaya dan resiko tersebut. Itulah prinsip kerja selamat. Di dunia konstruksi pun berlaku hal yang sama.
Pentingnya K3 bagi dunia konstruksi, ya, menyelamatkan pekerja dari rasa sakit, rasa sedih, kehilangan masa depan, hilangnya nafkah. Bayangkan apabila seseorang pekerja itu dia celaka, sampai harus amputasi misalnya, sehingga dia tidak dapat lagi bekerja, hilang masa depan, hilang nafkah. Itu yang akan terjadi terhadap pekerja tersebut. Kemudian terhadap keluarganya, begitu si pekerja sebagai pencari nafkah tidak dapat melakukan pekerjaannya, tidak dapat mencari nafkah, maka akan ada masa depan yang tidak menentu. Ada kesedihan akibat kehilangan pendapatan. Yang terakhir dari sisi perusahaan, begitu ada kejadian kecelakaan kerja, maka dia akan kehilangan tenaga kerja yang handal misalnya. Harus menghentikan pekerjaan sehingga hilang waktu kerja. Akibat investigasi, akibat harus mentraining ulang pekerjanya, ataupun bisa sampai menghentikan kegiatan usaha. Nah, kita berbicara tidak hanya keselamatan kerja, tapi juga kesehatan kerja di dunia konstruksi. Dunia konstruksi itu penuh dengan hal-hal terkait dengan K3, baik di sisi keselamatan dan di sisi kesehatan kerja. Seorang pekerja konstruksi agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, bisa berproduktivitas tinggi, tentu harus memiliki tingkat kesehatan yang baik. Bagaimana agar si pekerja dapat memiliki tingkat produktivitas yang baik? Tentu kita harus cek dulu atau periksa dulu kesehatannya. Kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan kesehatan pekerja, ada yang namanya pemeriksaan kesehatan prakerja atau sebelum bekerja. Nah, jadi setiap pekerja yang akan masuk ke area kerja ataupun bekerja yang sudah di-hire, kemudian dia akan bekerja, tentu dia harus kita lakukan pemeriksaan kesehatan prakerja. Atau mungkin rekan-rekan sekalian lebih familiar dengan MCU sebelum bekerja. Medical check up sebelum bekerja. Itu sebelum bekerja. Bagaimana agar dapat dia sustain atau berkesinambungan dalam bekerja dengan baik, produktivitas tinggi. Tentu dia harus dicek kesehatannya secara berkala. Kapan? Menurut Permenaker nomor 2 tahun 80, minimal 1 kali dalam 6 bulan. Minimal. Ya. Tapi juga banyak perusahaan yang melakukan 1 kali dalam 1 tahun. Tidak masalah. Karena di dalam peraturannya menyebutkan minimal 6 bulan sekali. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan khusus. Kapan itu dilakukan? Dilakukan apabila si pekerja misalnya habis kecelakaan kerja. Dilakukan pemeriksaan sebelum dia kembali bekerja. Ya. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan pasca kerja. Kapan dilaksanakan? Saat si pekerja akan pensiun. Kenapa dibutuhkan? Karena kita mau lihat apakah pekerja ini terkena PHK ataupun PHK dari saat dia bekerja di tempat kerjanya. Yang berikutnya terkait dengan pemeriksaan lingkungan kerja. Ya. Kita tahu di dunia konstruksi penuh dengan debu, penuh dengan bising, penuh dengan getaran. Pun juga biasanya di lokasi kerja konstruksi itu cahayanya minim. Dan mungkin saja terdapat gas-gas yang berbahaya terhadap manusia. Nah, debu tentu akan mengganggu pernafasan kita. Bising akan mengganggu pendengaran kita. Pencahayaan akan mengganggu penglihatan kita. Getaran akan mengganggu fungsi persendian. Gas beracun atau berbahaya dapat terdampak langsung. Yang berikutnya terkait dengan kesehatan kerja di dunia konstruksi tentu terkait dengan ergonomi. Kita tahu bahwa pekerjaan konstruksi itu kalau berbicara mengenai ergonomi mungkin agak sulit. Berbeda dengan sektor manufaktur misalnya. Sektor konstruksi, setiap pekerja mungkin saja dia
8 jam terus-menerus berdiri, tidak dapat duduk karena sifat kerjanya. Kemudian alat kerja, misalnya dia mempergunakan alat kerja manual seperti cangkul ataupun skop, yang mana posisinya mungkin tidak ergonomi. Lalu dimensi tempat kerja, di bidang konstruksi ada yang areanya cukup memadai, ada yang areanya tidak cukup memadai, areanya sempit, sangat mungkin. Jadi ergonomi sangat harus diperhatikan di dunia kerja konstruksi. Kemudian kalau kita berbicara mengenai dunia konstruksi, hasil dari survei, hasil dari data yang ada dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tingkat kecelakaan di dunia konstruksi itu yang tertinggi. Ya. Meskipun juga tentu banyak kejadian-kejadian kecelakaan yang tidak terlaporkan di dunia konstruksi. Tapi secara hasil dari data menunjukkan bahwa dunia konstruksi itu punya tingkat kecelakaan tertinggi di Indonesia. Bahkan tidak cuma di Indonesia. Di negara-negara Asia, ya, di Malaysia, di Hong Kong, ya, di Thailand, dunia konstruksi pun juga salah satu penyumbang tertinggi angka kecelakaan kerja. Yang namanya celaka itu pasti tidak kita rencanakan, tidak kita inginkan, tidak pernah kita duga. Dapat terjadi kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang ahli K3 perlu melakukan tindakan intervensi agar jangan sampai kejadian-kejadian kecelakaan ini terjadi. Pertanyaannya, apakah kecelakaan dapat diramalkan? Apakah sebagai seorang ahli K3 kita menjadi ahli nujum juga? Ya, cenayang. Bisa nggak sih celaka itu diramalkan? Jadi pertanyaan besar di sana. Kita lihat dari piramida ini. Dari piramida ini kita bisa lihat nanti kira-kira celaka dapat diramalkan atau tidak. Paling bawah dari piramida adalah kondisi dan tindakan yang tidak aman. Di atasnya ada kejadian hampir celaka. Di atasnya lagi ada kejadian cedera ringan, cedera sedang, dan kematian. Dari piramida ini kita lihat bahwa dari sekian banyak kondisi yang tidak aman dapat menyebabkan satu kejadian celaka. Bayangkan, dari sekian banyak di dalam piramida itu, ada 20.000 di sana tertulis, kondisi yang tidak aman menyebabkan satu kejadian kematian. Lalu kenapa celaka dapat terjadi? Kenapa kecelakaan dapat terjadi? Apakah karena kita lalai? Apakah karena kita abai? Menurut teorinya Hendrik, ya, Hendrik berteori bahwa yang namanya celaka itu ternyata akibat dari beberapa hal. Ada kondisi yang tidak aman, ada perilaku yang tidak aman. Nah, dari perilaku yang tidak aman, dari kondisi yang tidak aman, memang tidak 100% menjadi penyebab celaka. Ada yang namanya takdir atau nasib, atau act of God. Ya. Itu kuasa ilahi. Kuasa ilahi memang tidak dapat kita hindari, tapi sebagai manusia kita diminta untuk berintrospeksi. Apakah ada kondisi yang tidak selamat? Apakah ada tindakan yang tidak selamat kita lakukan? Sehingga menyebabkan terjadi celaka. Menurut Hendrik itu celaka oleh dua hal saja. Adanya tindakan yang tidak selamat, ada kondisi yang tidak selamat.
Hal-hal yang menyebabkan terjadinya kondisi yang tidak selamat, ya, itu disebut sebagai hal-hal yang menyebabkan atau menimbulkan kondisi yang tidak selamat atau kondisi tidak aman, atau kita sering sebut dengan penyebab dasar. Sedangkan penyebab langsung dari celaka ditimbulkan oleh dua hal, tindakan yang tidak aman serta kondisi yang tidak aman. Jadi ada penyebab dasar, ada penyebab langsung. Penyebab langsung yang menyebabkan seseorang misalnya tangannya terpotong, kakinya tersandung, kepalanya tertimpa. Itu adalah penyebab langsung. Sedangkan penyebab dasar, contoh misalnya, akibat si pekerja kurang tidur sebelumnya, malam sebelumnya. Ataupun misalnya, mesin tidak diservis sudah 3 bulan. Itu adalah penyebab dasar. Menurut Hendrik, di dalam teori dominonya, ya, ini teori yang sudah cukup tua, dari tahun 1931, ya, teori yang menjadi dasar di bidang K3, meskipun Hendrik bukan orang K3. Hendrik ini orang asuransi, ya, tapi dari teorinya dia digunakan menjadi teori K3, bahwa yang namanya kejadian kecelakaan itu timbul dari yang pertama, kurangnya pengawasan. Kurang pengawasan bisa menyebabkan adanya faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Contoh misalnya, akibat seorang supervisor kurang mengawasi timnya. Timnya udah kelihatan nih, dia datangnya sering telat, ataupun dia sering mengantuk misalnya di tempat kerja. Lalu dari akibat dia sering telat, dia sering mengantuk, untuk mencapai target produksi, dia mengabaikan. Dia melakukan tindakan yang tidak aman. Sehingga terjadi kejadian. Nah, bayangkan dari tidak adanya atau kurangnya pengawasan dapat menyebabkan jadi kejadian. Hendrik berkata demikian. Lalu bagaimana caranya agar celaka tidak terjadi? Hendrik sampaikan bahwa perlu ada program, perlu ada pembinaan terkait dengan K3. Tidak hanya terhadap pekerja, tapi juga terhadap manajemen. Nah, pembinaan K3 di bidang konstruksi dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan penyuluhan K3, terkait dengan kita lakukan safety talk, toolbox meeting, ya, safety training, kita latih pekerja kita, mempergunakan peralatan agar dapat bekerja dengan selamat, melakukan pelatihan pemadaman agar apabila terjadi kebakaran, dia dapat melakukan pemadaman terhadap kebakaran. Ataupun pelatihan P3K, apabila ada kejadian, dia dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian, safety inspection, kita lakukan inspeksi secara rutin, secara berkala, ataupun bersama-sama dengan kontraktor lainnya. Ada istilah yang namanya joint inspection, joint work. Ya, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh kontraktor yang ada di area kerja untuk melakukan inspeksi di area kerja. Kemudian investigasi kecelakaan. Ya, setiap kecelakaan wajib diinvestigasi. Agar apa? Agar didapat root cause-nya atau penyebab dasarnya. Yang berikutnya terkait dengan pembinaan K3 adalah safety meeting. Ya, bisa berupa mingguan ataupun rapat P2K3 proyek atau rapat unit keselamatan konstruksi proyek. Ini safety meeting. Dan safety audit. Audit dengan inspeksi berbeda. Inspeksi dapat dilakukan kapan saja.
Tetapi audit itu terjadwal. Inspeksi dapat melihat satu hal saja, audit tidak bisa. Audit itu melihat seluruh hal yang ada di area kerja. Kita mau lihat sampai seberapa jauh tingkat pemahaman keselamatan kerja di lokasi kerja. Dapat kita ukur dengan safety audit. Yang berikutnya adalah pemantauan lingkungan kondisi kerja. Seberapa bising area kerja kita, seberapa berdebu area kerja kita. Kita dapat lakukan pemantauan lingkungan. Kemudian, menyediakan alat-alat perlengkapan K3 dari alat pelindung diri maupun alat pelindung kerja. Mungkin sebagian rekan-rekan di sini belum familiar dengan yang poin kedua, alat pelindung kerja. Kalau alat pelindung diri mungkin sudah sangat familiar. Dia yang ada pada diri kita, melekat pada tubuh kita. Dari helm, misalnya, kemudian kacamata atau face shield, ada masker, ada sarung tangan, ada vest, ataupun baju kerja, kemudian ada sepatu safety, ada full body harness misalnya, itu adalah alat pelindung kerja. Sedangkan alat pelindung kerja adalah contoh safety net, contoh railing, contoh safety deck, contoh protective shield. Itu adalah alat pelindung kerja. Apakah kita di lokasi kerja konstruksi telah menyediakan baik APD maupun APK? Yang berikutnya, organisasi K3. Ada P2K3, ada UKK. Nah, terkait dengan UKK ini kita akan bahas nanti di dalam aturan dari PUPR. Ya. PUPR mengeluarkan terkait dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di dalamnya berbicara mengenai UKK, unit keselamatan konstruksi. Kita akan bahas nanti. Lalu program K3 tahunan. Nah, program K3 tahunan ini berguna sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan K3 yang ada di lokasi kerja. Apa yang dilihat? Apakah kebijakan sudah berjalan dengan baik? Apakah tugas dan tanggung jawab sudah terdistribusi kepada setiap orang yang ada di lokasi kerja kita? Apakah manajemen dan pekerja terlibat di dalam menerapkan K3 di tempat kerja kita? Ini adalah pembinaan K3 di bidang konstruksi. Kita masuk ke regulasi dan standar K3. Regulasi dan standar K3 di dalam bidang konstruksi itu cukup kompleks dan banyak, ya. Dari Undang-Undang 1 tahun 70, kemudian di PP nomor 50 SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kerja, di mana di dalam PP ini disebutkan bahwa SMK 3 ini mengatur kepada setiap kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi. Konstruksi punya risiko yang tinggi, makanya juga mengacu terhadap PP nomor 50. Lalu Permenaker nomor 1 tahun 80, ya, terkait dengan K3 konstruksi. Lalu Permenaker lain misalnya terkait dengan APD, terkait dengan manajemen resiko, dan berbagai pelatihan K3. Termasuk di dalamnya operator-operator dari alat angkut, alat angkat, kerja di ketinggian, dan lain sebagainya. Aspek-aspek yang biasanya diatur dalam regulasi atau standar. Dari alat penggunaan pelindung diri, penggunaan alat dan mesin. Contoh misalnya penggunaan pesawat angkat dan pesawat angkut. Lalu ada pelatihan dan pembinaan, perencanaan dan pengorganisasian. Di sini kita berbicara mengenai P2K3 dan tadi UKK. Kemudian penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja, terkait dengan kesehatan kerja, terkait dengan lingkungan kerja. Di Permenaker nomor 5 tahun 2018 misalnya, terkait dengan lingkungan kerja. Nah, ini diatur semua, ya. Dan semuanya terkait dengan K3 konstruksi.
Lalu tadi saya sudah menyinggung dikit mengenai aturan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau dulu namanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Makanya peraturan menterinya adalah Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ini adalah peraturan yang terbaru ya, yang sepanjang saya tahu belum ada penggantinya ya, terkait dengan pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini menekankan aspek diantaranya adalah penerapan SMKK, perencanaan K3, lalu pelatihan kompetensi, penggunaan APD, investigasi kecelakaan, peran tanggung jawab, serta pemantauan dan evaluasi. Jika kita berbicara mengenai Permen PUPR, tidak akan lepas dari yang namanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang 1 Tahun 70 tentu sebagai payung dari Undang-Undang tentang K3, Keselamatan Kerja. Lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbicara mengenai ketenaga kerjaan. Nah, di bidang konstruksi ya, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian punya turunan berbicara mengenai K3, yaitu pertama kali terbit adalah Permen PUPR, saya lupa nomornya tapi tahun 2014. Lalu terbitlah Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Kemudian terbit lagi Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja sebagai undang-undang besar ya, undang-undang yang membawahi semuanya, atau kita bilangnya Omnibus Law. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ini mencakup juga perubahan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017. Kalau kita lihat pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi disebutkan bahwa pada pasal 4 ayat 1 huruf C, pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Lalu pada pasal 52 Undang-Undang 11 tahun 2020 sebagai perubahan ketentuan pada pasal 5 ayat 3 untuk mencapai maksud pada pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 disebutkan bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan A. Mengembangkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Ini sesuai dengan pasal 4 tadi ya. Tapi di dalam pasal 5 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 sebagai perubahan ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 disebutkan bahwa tambahannya poin B, menyelenggarakan pengawasan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi oleh badan usaha jasa konstruksi. Nah, di sini ada tambahannya ya pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Kemudian kalau kita lihat di standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pada PP nomor 14 tahun 2021 pasal 84 khususnya 84G ayat 6. Kita di bidang K3 kita harus lihat pada 84G ayat 6 huruf C tentang K3, kemudian huruf G tentang perlindungan sosial tenaga kerja, dan huruf H tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau kita lihat juga aturan turunannya. Nah, kalau di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tadi saya bilang ada Permen PUPR ya, nomor 21 tahun 2019. Begitu Undang-Undang Cipta Kerja ada,
diubah jadi Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, di mana pada Permen nomor 21 tahun 2019 dia punya 2 SE atau aturan turunannya, surat edaran menteri terkait dengan petunjuk teknis biaya penyelenggaraan konstruksi dan tentang tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan. Nah, pada Permen nomor 10 tahun 2021, Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 dan aturan turunannya dicabut. Diganti dengan aturan baru tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau kita kenal dengan SMKK. Nah, pada standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan keberlanjutan inilah ya penerapan SMKK pada pasal 1 ya itu disebutkan ada pemenuhan standar keempat, baik keselamatan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik. Kita sebagai orang K3 wajib melihat 3 hal di sana. Ya. Keselamatan keteknikan mungkin kita tidak mengikuti dengan secara full, karena di sini adalah ahli terkait dengan bangunan ataupun terkait dengan infrastruktur, terkait dengan keselamatan bangunannya, keselamatan infrastrukturnya, keselamatan keteknikannya. Orang K3 mungkin tidak berbicara di sana. Tapi orang K3 berbicaranya di keselamatan kesehatan kerja. Berbicaranya di keselamatan lingkungan. Berbicaranya di keselamatan publik. Nah, di sanalah kita berbicara. Ya. Jadi, ada namanya standar keempat. Lalu transformasi substansi dalam SMKK yang berbeda antara Permen PUPR nomor 21 tahun 2019 dengan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Yang perlu kita highlight di sini adalah yang poin terakhir dari masing-masing Permen PUPR. Kita lihat di Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Disebutkan bahwa peraturan tersebut dapat diacu oleh kementerian, lembaga, atau Pemda dan swasta. Jadi kementerian, lembaga, Pemda, dan swasta dapat mengacu pada aturan Permen PUPR nomor 21 tahun 2019. Kata-katanya dapat mengacu. Dapat mengacu di sini berarti kita tidak wajib mengikuti karena ada dapat di sana. Tapi di Permen 10 tahun 2021, kata-katanya berubah. Berlaku untuk seluruh penyelenggara kegiatan usaha jasa konstruksi. Berlaku untuk seluruh. Tidak ada lagi kata-kata dapat mengacu, tapi berlaku. Apabila kata-kata ini kita artikan secara harfiah, berlaku untuk seluruh berarti tidak ada pengecualian, wajib diterapkan. Berlaku untuk seluruh penyelenggara kegiatan usaha jasa konstruksi. Lalu pada transformasi strukturnya, ya, baik di Permen 21, kita lihat di Permen 10 2021. Ada yang sama tapi juga ada yang berbeda. Yang sama adalah terkait dengan rancangan konseptual, ya. Lalu dengan penerapan SMKK, nah, kemudian terkait dengan UKK, terkait dengan resiko keselamatan, terkait dengan biaya penerapan, itu yang sama. Nah, yang berbeda adalah pada Permen nomor 10 itu dimasukkan terkait dengan RMPK ataupun terkait dengan mutu konstruksi. Kemudian RKPPL terkait dengan pengelolaan lingkungan. Kemudian ada RMLLP terkait dengan lalu lintas di konstruksi. Itu diatur di dalam Permen PUPR nomor 10 tahun 2021.
Kalau di Permen 21 itu biaya penerapan itu menjadi bab tersendiri. Pada Permen 10 2021 dia menjadi bagian dari bab komponen kegiatan penerapan SMKK. Ya. Jadi resiko keselamatan konstruksi, unit keselamatan konstruksi, kemudian biaya penerapan itu jadi satu di dalam satu bab. Nah, kemudian di sublampirannya ini juga menarik kita lihat ya. Sublampiran di Permen 21 itu A sampai dengan G. Permen 10 itu A sampai dengan K. Nah, di mana pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, kalau kita berbicara mengenai K3 ya, teman-teman lihatlah poin rancangan konseptualnya. Kemudian rencana keselamatan konstruksinya. Lalu rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta rencana manajemen lalu lintas pekerjaan. Kemudian terkait dengan kriteria penentuan tingkat resiko dan komponen kegiatan penerapan SMKK. Inilah yang teman-teman harus lihat. Pada rancangan konseptual. Nah, rancangan konseptual di sini. Kita berbicara rancangan konseptual. Di pasal 3 sampai dengan 5 dan sublampiran C. Siapa yang menyusun? Mereka adalah yang menyusun. Apa rancangan konseptualnya? Ada yang di sebelah kanan. Nah, pada pekerjaan perancangan yang memiliki besaran kurang dari 50 juta, rancangan konseptualnya hanya cukup IBPRP atau identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian, atau mungkin teman-teman lebih kenal dengan namanya HIRA DC. Cukup untuk kurang dari 50 juta besarannya. Kemudian muatan substansi dan korelasinya. Apa muatan substansi dan korelasinya? Kalau kita lihat pada rancangan pengkajian dan atau perencanaan, orang K3 ada di mana? Orang K3 ada di lingkungan fisik, ya. Kemudian di dampak lingkungan. Nah, lingkungan fisik dan dampak lingkungan. Itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin juga ada sedikit terkait dengan yang sosioekonomi. Nah, karena nanti ada faktor-faktor psikososial di sana. Rancangan konseptual tahapan perancangan. Ya, kalau tadi pengkajian dan perencanaan, ini tahapan perancangan. Tahapan perencanaan, kalau kita lihat orang K3 ada di mana? Orang K3 itu ada di poin D, poin E, poin F, poin G, kemudian poin H, poin J, dan sebagian poin I dan sebagian poin J. Itu adalah orang K3-nya. Lalu rencana keselamatan konstruksi atau RKK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ini ada di pasal 6 sampai 14 sublampiran D. Ya. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan tingkat resiko kecil, ya, RKK-nya itu sederhana namanya. Nama RKK sederhana. Paling sedikit memuat kebijakan keselamatan, pengadaan alat pelindung diri dan alat pelindung kerja, IBPRP sederhana atau HIRA DC sederhana, rambu keselamatan, dan jadwal inspeksi. Cukup itu saja. Lalu, apabila RKK pekerjaan konstruksi tanpa penyedia jasa atau beberapa pihak menyebutnya swaklola, ya, siapa yang menyusun? Ada di pasal 6 sampai dengan 14 sublampiran D. Mereka yang menyusun di sini. Kemudian dalam hal pekerjaan pengawasan konstruksi dilakukan secara swaklola, RKK kegiatannya minimal memuat identifikasi bahaya, sasaran, dan program. Nah, dalam hal pekerjaan konstruksi dilaksanakan secara swaklola, RKK-nya memuat minimal IBPRP atau HIRA DC, analisis keselamatan konstruksi, jadwal inspeksi, dan pengadaan APD serta APK.
Lalu muatan substansi RKK konsultasi penyedia jasa pekerjaan pengawasan dan RKK MK. Ada 5 elemen dari kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja penerapan SMKK. Mungkin kalau rekan-rekan lihat elemennya, ya, elemen ini, ya, elemen yang ada ini, kalau kita lihat, ini mirip elemennya ISO 45001. Ya, sangat mirip dengan elemennya ISO 45001. Kemudian, pada muatan substansi RKK penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi. Nah, ini juga mirip elemennya dengan si ISO 45001. Tapi bedanya mungkin di sub-elemennya, lebih luas dibanding yang sebelumnya. Lalu RMPK dan program mutu. Ini mungkin kita tidak bahas karena ini bagiannya rencana mutu, ya. Lalu kalau kita lihat nih, penambahan dalam dokumen penerapan SMKK. Nah, kita berbicara mengenai lingkungan. Nah, lingkungan mungkin kita juga bahas, ya. Orang K3 biasanya diikut sertakan dengan lingkungan biasanya, ya. Kita lihat rona lingkungan awal sebelum dimulai pekerjaan, rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pelaporan pelaksanaan dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Ini kita siapkan. Serta yang terakhir adalah di RMLLP, rencana manajemen lalu lintas pekerjaan, yang paling sedikit memiliki muatan analisis arus lalu lintas dan pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas. Kemudian ketentuan lain dalam dokumen SMKK pada pasal 15-20. Nah, di sini disebutkan bahwa dalam pengendalian sub penyedia jasa dan pemasok, jadi ada subkontraktor, ya. Penyedia jasa harus memastikan bahwa kontrak mereka dengan subkontraktor juga memuat anggaran biaya penerapan SMKK. Jadi apabila kita punya subkontraktor, punya vendor, juga harus meminta SMKK-nya, termasuk biaya penerapannya. Nah, dalam hal pekerjaan konstruksi memiliki resiko keselamatan konstruksi kecil dan metode pengadaan langsung, RMPK hanya memuat metode pekerjaan, rencana pemeriksaan, pengujian, dan jumlah masuknya terkait dengan mutu, ya, dengan mutu. Nah, ini adalah ketentuan lain di dalam dokumen SMKK. Kalau kita lihat kriteria resiko, nah, di dalam Permen PUPR ini sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa? Kita sebagai orang K3 terbantu. Sudah ditetapkan kriteria resikonya. Dibagi 3. Kecil, sedang, dan besar. Selesai. Jadi tidak ada lagi kebingungan menerapkan apa sih kriterianya. Kecil, bahaya rendah. Nilai konstruksinya sampai dengan 10 miliar. Tenaga kerjanya kurang dari 25. Mempergunakan teknologi sederhana. Udah. Selesai. Mudah sekali. Kemudian kita dapat naikkan sedang apabila nilainya 10 sampai 100 miliar. Yang kerja antara 25 sampai dengan 100 orang. Pekerjaannya mempergunakan teknologi media. Kita naikkan ke konstruksi besar, resikonya apabila nilainya di atas 100 miliar. Tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Ada penggunaan alat angkat. Sangat dimudahkan kita sebagai orang ahli K3. Nah, sekarang contoh nih. Misalnya, rekan-rekan dapat pekerjaan konstruksi. Nilainya 9,9 miliar. Yang kerja 25 orang. Atau 24 orang deh. Yang kerja 24 orang. Nilainya 9,9 miliar, yang kerja hanya 24 orang. Tapi dalam pekerjaan tersebut, teman-teman mempergunakan ekskavator.
sebagai alat bantu. Kira-kira nih, menurut teman-teman, masuknya kemana resikonya? Resiko keselamatan konstruksi kecil atau sedang atau besar? Jawabannya ada di slide berikut. Dalam hal suatu pekerjaan konstruksi memenuhi lebih dari satu kriteria. Nah, tadi yang kerja kurang dari 24 orang. Nilainya 9,9 miliar. Tapi ada penggunaan ekskavator. Nah, ekskavator. Ada penggunaan alat ekskavator. Jadi tidak dalam kategori kecil lagi. Sedang pun juga tidak, tapi langsung lompat ke resiko tinggi. Ya. Kenapa? Penggunaan alat bantu kerja. Apa itu tadi? Berupa pesawat angkat ataupun pesawat angkut. Langsung masuk kategorinya konstruksi besar resikonya. Ya, nggak lagi kecil, langsung lompat ke besar. Tidak lagi sedang, tapi langsung besar. Dan pada pekerjaan yang mempergunakan padat karya, ya, ataupun sedikit peralatan mesin, kebutuhan personilnya ditentukan oleh penilaian keselamatan konstruksi. Nah, di sini perlu dilakukan penilaian. Resiko keselamatan konstruksi menentukan berapa kebutuhan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi dan atau petugas keselamatan konstruksi. Tidak menentukan kompleksitas dari segmentasi pasar jasa konstruksi. Dan enaknya lagi, pada SMKK ini, ya, pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 ini adalah kriterianya, ya, skalanya, skala dari resikonya langsung ditentukan. Dari yang paling rendah adalah 1 sampai yang paling tinggi adalah 5. Ya. Enak. Kriteria sudah ditentukan, kecil, sedang, besar, skalanya sudah ditentukan 1 sampai dengan 5 pada skala Likert. Sangat luar biasa. Terbantu rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kita masuk di pasal 36 sampai 38 pada Permen PUPR 10 2021 terkait dengan unit keselamatan konstruksi. Ya. Di sini dibagi berdasarkan kriteria resikonya, ya, berdasarkan tingkatan resikonya, kecil, sedang, dan besar. Unit UKK dengan kriteria resiko besar pada struktur organisasinya wajib terpisah pimpinan UKK dengan pimpinan tertinggi pekerjaan konstruksi. Jadi misalnya tertinggi di pekerjaannya adalah seorang project director atau project manager. Pimpinan unit keselamatan konstruksinya tidak boleh dirangkap. Nah, ini mungkin berbeda teman-teman dengan P2K3. P2K3 pimpinan tertinggi yang ada adalah pimpinan tertinggi di lokasi kerja. Misalnya kalau di P2K3, pimpinan tertingginya adalah project director atau project manager. Tapi di UKK nggak bisa. Ya, harus dipisah pimpinannya. Dan kualifikasinya pun tertentu. Kualifikasi pada kriteria resiko besar untuk menjadi pimpinan UKK adalah dia wajib punya sertifikasi ahli keselamatan konstruksi utama ataupun memiliki ahli keselamatan konstruksi media dengan pengalaman minimal 3 tahun. Kebetulan saya seorang ahli keselamatan konstruksi media dan pengalaman saya sudah lebih dari 10 tahun. Saya boleh menjadi pimpinan UKK pada kriteria resiko besar. Bagaimana yang sedang? Ya, yang sedang itu pimpinan UKK-nya pun terpisah dengan pimpinan tertinggi. Nah, bagaimana kualifikasinya? Wajib punya sertifikasi ahli K3 Madya ataupun ahli K3 Muda
dengan pengalaman minimal 3 tahun. Kalau yang kecil baru dapat dirangkap antara pimpinan UKK dan pimpinan tertinggi konstruksi. Dan kualifikasinya adalah ahli K3 muda ataupun petugas keselamatan konstruksi. Kita lihat perbandingan antara jumlah personil dengan jumlah tenaga kerja. Pada kriteria besar, jumlah personilnya adalah 1:40. Ya. Dengan minimal 1 ahli K3 konstruksi muda dan atau ahli keselamatan konstruksi muda dengan pengalaman minimal 3 tahun. Lalu ada penambahan 1 orang petugas keselamatan konstruksi setiap kelipatan penambahan pekerja 40. Itu untuk yang besar. Untuk yang sedang 1:50 dengan minimal 1 ahli K3 muda konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi muda. Untuk yang kecil adalah 1:60 dengan minimal 1 petugas keselamatan konstruksi. Ini adalah terkait dengan UKK pada Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Bagaimana dengan biaya penerapannya? Ini juga luar biasa. Kalau kita lihat pada pasal 40 dan 41 di sub lampiran K. Kita lihat detailnya. Pelaksanaan konstruksi. Ya. Kita bicara pelaksanaan konstruksi, bukan konsultasi ya. Kita bagi dua nih. Kita mungkin banyak yang di bidang pelaksana, bukan di konsultansi. Jadi kita fokusnya di sebelah kiri, yaitu pelaksana. Pada biaya penerapan SMKK di pelaksana konstruksi, biaya penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi rinciannya adalah biaya untuk penyiapan RKK, biaya untuk penyiapan RKPPL, biaya untuk penyiapan RMLLP, biaya sosialisasi, promosi, dan pelatihan K3, alat pelindung kerja dan alat pelindung diri, biaya asuransi dan perizinan, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan BPJS tenaga kerja konstruksi. Kemudian biaya personil keselamatan konstruksi, biaya sarana, prasarana, dan alat kesehatan, biaya rambu, pengadaan rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan, biaya konsultasi dengan ahli terkait dengan keselamatan konstruksi, biaya kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian resiko, termasuk di dalamnya biaya pengujian lingkungan. Nah, terkait dengan biaya ini, pada huruf C, huruf F, huruf G, dan huruf I, yaitu APD dan APK, kemudian fasilitas sarana dan prasarana kesehatan, kemudian rambu-rambu, serta kegiatan atau peralatan lainnya termasuk dengan pengujian lingkungan itu dianggap barang habis pakai. Jadi misalnya nih rekan-rekan kerja di perusahaan A. Perusahaan A ini punya proyek konstruksi ya di bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Melakukan pengadaan berdasarkan biaya penerapan SMKK. Kemudian pada bulan Maret dapat proyek lagi dari pemerintah. Apakah kita melakukan pengadaan lagi atau memindahkan APD dan APK dari proyek A ke proyek B, di mana proyek B itu akan mulai di bulan Maret? Nah, di sini rekan-rekan harus taat azas. Kenapa saya bilang taat azas? Karena di dalam peraturan menterinya disebutkan bahwa dia wajib melakukan pengadaan. Apabila teman-teman memindahkan peralatan yang ada di proyek A ke proyek B untuk melakukan penghematan biaya, hati-hati. Ini dapat menjadi presiden hukum. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tercantum di dalam aturan. Kalau misalnya memang teman-teman sudah melakukan pengadaan di proyek A, lalu teman-teman pindahkan ke proyek B, apa bukti teman-teman melakukan pengadaan? Tidak ada. Hati-hati nanti bisa terkena implikasi hukum. Jadi jangan
Pernah karena kita ingin berhemat, tapi terkena resiko hukum. Lalu ketentuan lain terkait dengan biaya penerapan. Nah, penyedia jasa tidak dapat mengusulkan perubahan biaya penerapan yang tertuang di dalam penyesuaian dokumen SMKK dalam hal terjadinya perubahan kontrak. Baik itu kerja tambah kurang ataupun ada kecelakaan. Kecuali apabila ada hal-hal yang force majeure. Misalnya ada epidemi atau pandemi atau hal-hal lain yang ditetapkan sebagai force majeure oleh pemerintah. Itu beda. Itu berbeda. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi di dalam Permen PUPR-nya disebutkan bahwa dia pakai skalanya skala 5. Ya, 1 sampai dengan 5. Kemudian kriterianya kecil, sedang, dan besar. Nah, kita bisa mengubah atau kita bisa membuat turunannya atau risk assessment-nya itu sesuai dengan perusahaan kita. Dengan tetap mengikuti tadi skala 5 tadi. Ya, kriteria risiko berskala 5, 1 sampai dengan 5. Tapi penentuan nilainya skala 1 itu artinya apa? Itu dari internal kita perusahaan. Ya. Di dalam Permen PUPR tidak menentukan. Dia hanya menentukan skala 1 sampai 5. Tapi penjabaran skala 1 itu apa, skala 2 itu apa, skala 3 itu apa, sampai skala 5 itu apa, itu ada di tempat kita, di perusahaan kita. Misalnya di perusahaan A bilang, skala 1 itu secara tingkat konsekuensi adalah apabila ada seseorang sampai meninggal, skala 1 meninggal. Tapi di perusahaan B bilang, oh kalau misalnya P3K saja itu nilainya 1 terkait dengan tingkat konsekuensi. Jadi bisa berbeda-beda. Kemudian terkait dengan tingkat kekerapan atau frekuensi atau kejadian. Di perusahaan A bilang, skala 2 itu kalau misalnya ada kemungkinan. Oh, di perusahaan B bilang, saya skala 3, baru kemungkinan. Nah, itu yang menjadi pembeda. Jadi skalanya tetap 1 sampai 5, tetapi pembagian skalanya, penentuan mana masuk skala 1, 2, 3, ataupun 5, itu tergantung kepada penerapan di perusahaan masing-masing. Jadi, perusahaan diberikan kebebasan kapan dia menentukan nilai 1 untuk konsekuensi, nilai 1 untuk frekuensi, ataupun nilai 5 untuk konsekuensi dan nilai 5 untuk probabilitas atau kemungkinan. Jadi itu dimudahkan. Kemudian terkait dengan pelindung diri, ya. Ini adalah bagian dari determining control atau hierarki pengendalian. Tadi di atas sudah kita sampaikan kalau berbicara mengenai pengendalian pada teori Hendrik, ya, dari eliminasi sampai dengan alat pelindung diri. Nah, kita tidak bisa serta-merta langsung menetapkan hierarki pengendalian adalah alat pelindung diri. Di dalam biaya penerapan pun tadi disebutkan ada penggunaan rambu, ada pemantauan lingkungan. Itu bukan APD, itu masuk kategorinya adalah administrasi. Kemudian di dalam tadi biaya penerapan ada penggunaan alat pelindung kerja. Itu bukan masuk APD, itu masuknya ke rekayasa atau engineering control. Nah, substitusi dan eliminasi bisa kita lihat apakah dapat dilakukan ataupun tidak. Nah, ini adalah kegiatan kita di hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan contoh dari determining control dapat berupa sebagai berikut. Ini adalah contoh dari sebuah risk assessment
yang kosong. Nah, kalau tadi ada isinya nih kosongnya. Jadi IBPRP atau HIRA DC itu dapat berupa seperti ini. Ya, jadi diawali dari instruksi kerja atau aktivitasnya apa, kemudian bahayanya apa, resikonya apa, penilaian resiko awalnya, bagaimana pengendaliannya apa, lalu resiko setelah dikendalikan apa. Ini contoh saja dari sebuah format HIRA DC. Dari Permen PUPR-nya tidak menyebutkan format tertentu, tapi dia mempersyaratkan adanya HIRA DC. Nah, di dalam format yang diberikan oleh si Permen PUPR, dia hanya menyebutkan memasukkan aktivitas, menyebutkan bahaya, menyebutkan resiko, menyebutkan penilaian resiko, dan menyebutkan bagaimana pengendaliannya. Ini hanya sebuah contoh dari sebuah HIRA DC. Saya harap materi hari ini dapat berguna untuk rekan-rekan sekalian. Di program Upskill dari Garuda dan Do It Safely, kita akan bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.